Bersama pengawalnya, Arkana meninggalkan rumah Pak Hanas. Mereka berjalan ke arah mobil yang terparkir di depan lorong. Taksa segera membuka pintu mobil. Ketika Arkana berdiri di samping mobil itu, di dalam sudah ada Sania yang duduk di belakang. Liam tidak ada di dalam mobil itu. Liam pindah ke mobil belakang. Arkana tidak langsung masuk ke mobil. Pria itu malah menatap Sania, namun Sania hanya meliriknya saja. Hingga detik itu juga ia masuk ke mobil dan duduk di samping Sania yang tampak takut. Taksa menyusul masuk dan segera melajukan mobilnya meninggalkan tempat itu. Mobil belakang pun mengikuti mobil Arkana. Terlihat Arkana sesekali melirik Sania. Itu karena Arkana ingin bicara dengan Sania, tapi Arkana menyadari bahwa Sania saat ini sedang tidak nyaman. Bahkan ia tahu bahwa perempuan itu takut padanya, hingga Arkana terpaksa diam saja di sana demi kenyamanan Sania. Pak Arka, selama 10 menit lebih Sania diam. Akhirnya ia mengeluarkan suaranya. Arkana menoleh ke Sania yang tampak menundukkan wajahnya. Pria itu tidak mengatakan apapun. Ia hanya menatap Sania, menunggu Sania bicara lebih dulu karena tahu bahwa Sania ingin menanyakan sesuatu padanya. Sania mengangkat wajahnya melihat Arkana dengan raut wajahnya yang serius. Saya akan bicara jujur pada Anda tentang alasan saya meninggalkan rumah Anda supaya Anda tidak salah paham pada saya. Saya sudah tahu alasan kamu pergi. Kamu sudah mengatakannya pada saya lewat surat, jadi kamu tidak perlu jelaskan lagi. Dan saya pun mengerti kalau kamu pergi karena sedang ketakutan. Terima kasih kalau Pak Arka bisa mengerti saya. Padahal kalau dipikirkan, tindakan saya egois, pergi tanpa pamit langsung pada Anda dan Bu Marsha. Itu adalah sikap yang tidak bertanggung jawab. Tapi Pak Arka masih memikirkan kondisi saya, dan saya meminta maaf atas tindakan saya waktu itu. Meski Sania marah pada tindakan Arkana yang mencarinya dengan menyebarkan gambar dirinya di mana-mana, tapi ia masih mengingat kebaikan Arkana sebelum dirinya dituduh selingkuh dengan Bayu hingga ia meminta maaf pada Arkana. Tidak masalah, pria itu menjawab dengan muka datarnya melihat Sania. Lalu tentang alasan kepergian saya, tidak sesederhana yang Pak Arka pikirkan. Arkana seketika mengerutkan keningnya. Ia tiba-tiba penasaran setelah mendengar ucapan Sania. Apa yang kamu maksud? Bukannya kamu pergi karena tuduhan Ratna dan Amita? Meski Sania tidak mengatakan pada Arkana dengan jelas tentang alasannya pergi, namun Arkana bisa menebaknya setelah menghubungkan isi surat Sania dengan situasi Sania yang tidak tahu apa-apa tentang pria yang tidur dengannya di hotel. Sania sedikit kaget mendengar ucapan Arkana yang menebak benar alasan kepergiannya adalah karena Bayu. Kenapa Anda bisa bilang kalau saya pergi gara-gara tuduhan Amita dan Ratna? Saya cuma menebaknya, Sania. Kamu berpikir kalau kamu sudah tidur dengan Bayu, dan karena beranggapan seperti itu, kamu takut pada saya dan Marsha yang mungkin akan percaya bahwa kamu benar-benar selingkuh dengan Bayu. Lalu kamu takut saya dan Marsha akan melukaimu sampai kamu memilih pergi tanpa pamit pada saya. Tutur Arkana, saya akan katakan semua kebenarannya agar Anda tidak bingung. Sebenarnya saya dan Pak Bayu memang sudah tidur, Pak Arka. Kemungkinan anak yang saya kandung adalah anaknya Pak Bayu, tapi saya tidak selingkuh dengan Pak Bayu. Kejadiannya saya dijual oleh mantan suami saya pada Pak Bayu saat malam pengantin saya, lalu saya hamil. Arkana terkejut mendengar penjelasan Sania. Ia tidak menyangka bahwa Sania mengira bahwa pria yang tidur dengannya malam itu adalah Bayu. Kenapa kau bisa berpikir bahwa orang itu adalah Bayu? Memangnya kau melihat wajah Bayu? Entah kenapa Arkana menjadi kesal mendengar Sania malah menganggap Bayu adalah pria yang tidur dengan Sania malam itu. Saya tahu kalau pria itu adalah Tasan, mantan suami saya. Walau keadaan waktu itu gelap dan saya tidak bisa melihat jelas wajahnya, tapi saya merasa kalau pria itu seusia
iya Pak Bayu. Ratna yang malam itu kerjasama dengan mantan suami saya pun kasih tahu pada saya tentang pria yang bersama saya malam itu. Lalu Amita dan Ratna kasih tahu saya kalau Pak Bayu bisa melakukan apapun untuk menghilangkan buktinya. Karena itu kamu pergi dari rumah saya, sambung Arkana. Iya Pak Arka, ini karena Pak Bayu, bukan karena Pak Arkana dan Bu Marsha. Ya Tuhan, Arkana langsung menyandarkan punggungnya di sandaran kursi sambil menghela nafas kasarnya di sana. Bahkan ekspresinya tampak kesal. Hal itu membuat Sania bingung, tapi ia hanya menatap Arkana saja dengan kebingungannya itu. Arkana kembali melihat Sania dengan ekspresi kesal. Kamu bilang di depan semua orang waktu itu kalau kamu tidak selingkuh dengan Bayu, dan saya percaya Sania, Amita dan Ratna sengaja berbohong untuk melukaimu. Tapi kenapa kau malah percaya pada mereka? Saya juga tidak percaya sepenuhnya dengan Amita dan Ratna. Tapi bagaimana kalau Pak Bayu benar-benar mau bunuh saya dan anak saya? Pak Arkana tidak pernah tahu bagaimana rasanya kehilangan seseorang yang Pak Arkana cintai di dunia ini. Saya sudah merasakannya, bahkan 2 kali kehilangan orang yang paling saya cintai di dunia ini. Dan sekarang saya nggak punya siapapun selain anak ini. Karena itu saya akan melakukan apapun demi melindunginya. Bahkan jika saya harus menjadi bodoh, saya akan menjadi bodoh demi melindungi anak saya. Arkana yang tadinya kesal dengan Sania karena percaya hasutan Ratna dan Amita, akhirnya memahami bahwa Sania hanya ingin melindungi anaknya saja. Perlahan pria itu mendekati Sania, bahkan mendekatkan wajahnya ke wajah Sania. Tatapannya yang lembut menatap lekat perempuan itu. Sania sedikit kaget melihat Arkana mendekat ke arahnya hingga tubuhnya refleks bergerak untuk menghindar, tapi pria itu tetap memajukan wajahnya sembari menatapnya. Pada akhirnya ia hanya menatap Arkana yang begitu dengannya. Aku akan katakan kebenaran yang akan membuatmu tidak takut pada Bayu, ucap Arkana yang mulai bicara lebih santai dengan Sania. Kebenaran apa Pak Arka? Tanya Sania yang tiba-tiba penasaran. Pria yang tidur denganmu bukan Bayu, akulah pria malam itu, ungkap Arkana yang membuat Sania terkejut. Mata Sania sampai membulat melihat Arkana. Pria itu adalah Pak Arka? Tanya Sania memastikan apa yang ia dengar. Iya, aku pria yang tidur bersamamu malam itu, jawaban singkat Arkana membuat Sania semakin terkejut sampai Sania tidak bisa berkata-kata dan hanya menatap Arkana dengan matanya yang membulat sempurna. Kamu pasti tidak menyangkakan? Aku juga tidak mengira kalau perempuan malam yang kubeli malam itu adalah kamu, lanjut Arkana. Saya nggak nyangka kalau Anda pria seperti itu. Pria seperti itu? Apa maksudmu? Tanya Arkana tak mengerti. Pria hidung belang yang membeli wanita malam untuk menyenangkan keinginannya. Saya pikir Anda pria baik-baik, ternyata saya salah paham. Aku memang bukan pria baik-baik Sania, tapi tidur dengan wanita asing adalah pertama kalinya aku lakukan. Malam itu aku dipermalukan oleh seorang perempuan. Aku jadi bahan perbincangan hampir di seluruh kota ini karena sesuatu yang ditimbulkan oleh perempuan itu. Aku marah dan karena marah aku melampiaskannya ke minuman, juga kesenangan lain. Lalu aku minta bawahanku untuk bawa wanita malam ke kamarku. Tidak kusangka kalau dia membawamu. Demi membuat Sania tak salah paham padanya, Arkana menjelaskan apa yang terjadi padanya malam itu hingga menyewa wanita malam. Sania terlalu syok mendengarnya hingga ia hanya diam mendengarkan Arkana, namun matanya yang membulat tetap menatap Arkana. Dan aku tahu kalau kau belum pernah tidur dengan pria lain selain aku. Selain orang-orang itu, aku juga terlibat dengan kehidupanmu yang hancur Sania. Karena itu aku melakukan apapun untuk menemukanmu. Aku ingin menebus kesalahanku dengan bertanggung jawab pada anak yang kamu kandung itu. Pak Arka yakin sekali kalau anak ini adalah anak Anda, padahal saya dan Pak Arka hanya tidur sekali. Sania sama sekali tak senang mendengar bahwa Arkana akan bertanggung jawab pada anaknya. Sania malah khawatir karena takut bahwa anak itu akan diambil darinya. Arkana tercengang mendengar ucapan Sania. Ia tidak menyangka jika perempuan ini malah tak mengakuinya sebagai ayah dari anak dalam kandungannya itu. Kau tahu,
ada perempuan yang melakukan segala cara agar aku mengakui anaknya. Tapi kau malah buat aku terkejut dengan bantahanmu. Kau itu memang unik, selalu buat orang tercengang, Sania. Saya cuma bicara yang seharusnya saya katakan, dan itu mungkin saja bukan. Jadi Anda jangan menganggap kalau anak saya adalah anak Pak Arkana hanya karena saya pernah tidur sekali dengan Anda. Jadi kesimpulannya, kau tidak hanya tidur denganku saja, tapi kau juga tidur dengan pria lain. Sania tidak menjawab, bahkan ia memalingkan wajahnya saat Arkana menatapnya lekat-lekat. Arkana terlihat santai dan biasa saja. Ia sama sekali tak terpengaruh dengan ucapan Sania. Kau sendiri tidak yakin siapa ayah dari anakmu. Perlu kubantu untuk membuktikannya, saut Arkana lagi. Seketika Sania menoleh ke Arkana yang masih menatapnya di sana. Anda mau melakukan tes DNA? Setelah mendengar bahwa Arkana lah pria yang tidur dengannya malam itu, membuat Sania semakin tak ingin membuktikan bahwa pria itu adalah ayah dari anaknya. Itu yang membuat Sania semakin khawatir mendengar ucapan Arkana tadi, sampai cara bicaranya pun gagap. Ya, aku akan lakukan tes DNA setelah anak itu lahir. Sedangkan Bayu tidak perlu tes DNA untuk membuktikan anak itu anaknya, tegas Arkana. Bagaimana kalau saya tidak mengizinkan Pak Arka tes DNA? Dari ucapan Sania, Arkana tahu bahwa Sania tidak ingin tes DNA. Pria itu semakin memajukan wajahnya ke Sania. Sania refleks mundur sampai tubuhnya dan kepalanya menyentuh jendela mobil. Pak Arka mau apa? Tanya Sania khawatir. Arkana menyentuhnya. Aku cuma mau bilang, kalau kamu tidak mau tes DNA, masih ada cara lain untuk buktikan kau tidur dengan berapa pria. Entah kenapa ucapan Arkana malah membuat Sania takut. Terlebih pria itu menatapnya seolah menginginkan tubuhnya. Anda akan tes DNA dengan anak ini. Saya nggak akan larang Anda. Bagus, ucap Arkana sembari mengelus atas kepala Sania. Sania risih dengan menyingkirkan tangan pria itu darinya. Arkana pun kembali duduk tegak di sana, membiarkan Sania tenang. Sania tidak mengatakan apapun lagi. Saat ini ia sedang cemas dan gelisah memikirkan tentang nasib anaknya. Jika tes DNA itu membuktikan bahwa Arkana memang ayah biologis anaknya, kemungkinan besar Arkana akan mengambilnya, karena Arkana pasti tidak akan membiarkan seorang perempuan miskin seperti dirinya membesarkan anak. Setelah beberapa menit berlalu, Arkana kembali memperhatikan Sania. Ia melihat Sania tampak cemas. Pria itu pun kembali mendekat ke Sania. Sania yang menundukkan wajahnya tersentak kaget mendengar suara Arkana di dekat telinganya. Refleks ia menoleh ke Arkana yang begitu dekat dengannya. Apa yang kau pikirkan? Tanya Arkana. Gak ada. Bohong, kau sedang memikirkan sesuatu. Apa kau memikirkan cara untuk kabur lagi? Tanya Arkana dengan kening mengerut melihat Sania. Tatapan lembutnya tadi berubah dingin. Gak sama sekali. Sania berbohong. Nyatanya ia memang sedang memikirkan cara untuk menghilang dengan membawa anaknya, agar hanya ia yang bisa memiliki anaknya saja. Kamu tidak perlu memikirkan si Bayu. Dia bukan prioritas utamamu lagi. Sekarang prioritas utamamu adalah menjaga kondisimu sampai kau melahirkan bayimu. Jadi lebih baik kamu tidur daripada memikirkan sesuatu yang bisa membuatmu semakin cemas. Tidurlah. Sania sadar bahwa ia sudah mengabaikan kondisinya dengan membuat dirinya terlalu cemas. Ia pun menuruti Arkana dengan menyandarkan kepalanya di pintu mobil. Arkana yang melihat itu kemudian mengambil bantal tebal dan panjang di belakang mobilnya, lalu memberikannya pada Sania. Pakai ini. Sania mengambilnya lalu memakainya di sana. Meski tidak nyaman tidur di samping pria itu, tapi demi kondisi bayinya ia berusaha menutup matanya. Di saat itu Arkana menerima pesan dari Liam. Arkana membuka pesannya karena tahu bahwa ada sesuatu penting dari Liam. Saya sudah dapat informasi tentang Ratna.
Dia kaki tangan seorang mucikari. Apa yang harus saya lakukan selanjutnya, Tuan? Apa saya harus laporkan ke polisi? Tidak perlu. Aku ingin menghancurkan mentalnya seperti yang dia lakukan pada Sania. Jadi untuk sekarang kau diam saja, tunggu perintah dariku. Baik, lalu Pak Amir, orang itu mengirim pesan pada saya. Dia ingin bertemu dengan Anda. Katanya ada sesuatu yang harus dia sampaikan pada Anda. Ini mengenai Ratna dan Rafa. Suruh dia datang ke rumah menemuiku. Baik, jika menyangkut Rafa dan Ratna, Arkana akan meresponnya. Oleh sebab itu, ia mengizinkan Pak Amir datang ke rumahnya. Meski ia tidak suka dengan pria pengkhianat itu, Arkana yang selesai kirim pesan dengan diam menoleh ke Sania. Ia memandang perempuan itu dengan tatapan sendu. Akan lebih baik kalau dia tidak ikut campur, batin Arkana. Arkana tidak ingin memberitahu Sania tentang rencana yang akan ia lakukan untuk membalas Ratna dan Rafa. Itu karena ia tidak mau Sania terganggu lagi oleh mereka. Terlebih Arkana tidak ingin jika rencananya malah ditentang oleh Sania. Sania, kita sudah sampai. Arkana baru saja sampai di rumahnya. Mobil taksa pun baru saja berhenti di parkiran depan rumah. Ia mencoba membangunkan Sania, tapi suaranya pelan, hingga Sania yang tidur pulas di sana tidak mendengar suara Arkana. Arkana tidak bersuara lagi. Ia memilih keluar dari mobil itu, kemudian ke samping mobil sebelah kiri, di mana Sania duduk perlahan. Arkana membuka pintunya sampai pintu mobil itu terbuka. Sania masih tidur di sana, namun saat ingin menggendong Sania malah membuka matanya. Sania terkejut. Refleks ia menjauh dari Arkana yang hampir saja menggendongnya. Anda sedang apa? Arkana juga terkejut saat Sania malah menghindarinya. Terlebih tatapan dan tingkah wanita itu was-was terhadapnya. Bahkan Sania memegang perutnya seperti orang yang begitu melindungi barang miliknya. Aku mau bantu kamu berdiri. Saya bisa sendiri. Anda tinggal bangunkan saya saja. Aku sudah membangunkanmu, tapi tapi kamu tidak mau bangun. Jadi ya sudah, aku lebih baik menggendongmu masuk, jelas Arkana dengan jujur. Sania seketika menjadi canggung setelah mendengar penjelasan Arkana. Ternyata ia sendiri yang tidak bangun sampai pria itu ingin menggendongnya. Terima kasih sudah berbaik hati mau bantu saya keluar dari mobil, tapi lain kali Anda tidak perlu melakukannya. Oke, sekarang keluarlah. Arkana sudah menjauh dari Sania. Ia berdiri tegak di sana sembari memperhatikan Sania berusaha untuk keluar dari mobil itu. Jujur saja, Arkana lebih senang menggendong wanita itu ketimbang melihatnya susah payah keluar dari mobil. Perut besarnya itu membuat Sania tak leluasa bergerak, dan Arkana paham bahwa wanita itu sedang kesulitan karena perut besarnya. Tapi kelihatannya Sania tidak nyaman dengan sikapnya. Wanita itu sekarang berbeda. Dulu Sania tidak seperti itu, tapi sekarang Sania berubah. Sania lebih berhati-hati terhadapnya. Selain menjauh, Arkana tidak tahu harus bagaimana agar Sania tidak takut padanya. Bukan tanpa alasan, Sania menjadi seperti itu. Semua karena pengakuan Arkana tentang kejadian di hotel. Sania yang biasanya menghormati Arkana dan kadang juga takut karena pria itu adalah majikannya. Sekarang rasa hormatnya mulai menghilang dan rasa takutnya semakin bertambah. Ia berpikir bahwa Arkana adalah pria brengsek yang bisa kapan saja menyentuhnya dan memaksanya melakukan hal yang tak diinginkan. Bukan hanya itu saja, rasa takut Sania terhadap Arkana. Perempuan itu juga takut anaknya diambil oleh Arkana, kemudian dirinya dijual atau mungkin dijauhkan dari anaknya. Arkana dan Sania kini ada di dalam rumah. Di sana ada Boni yang menyambut mereka. Boni, kamu bawa koper Sania ke atas, tita Arkana. Baik, Boni segera meraih koper Sania yang dibawa pengawal Arkana. Lalu asisten kepala pelayan itu membawa Sania ke lantai 2 menggunakan lift yang biasanya hanya digunakan oleh Omar Rahadi. Saat itu, Marsha baru saja muncul dari arah taman belakang dan melihat Sania dibawa ke lift rumahnya. Namun Marsha terlihat heran dan juga penasaran melihat kakaknya membawa pulang Sania. Kak,
Aku nggak salah lihat kan? Itu Sania? Tanya Marsha memastikan. Iya, Arkanah mengangguk. Terus kenapa dia dibawa ke atas pakai lift Oma lagi? Itu kan lift cuma boleh Oma yang pakai, tanya Marsha mengerutkan keningnya. Selama ini Arkanah melarangnya memakai lift itu, sebab dulu Arkanah membuatnya untuk memudahkan omanya naik turun. Oma sekarang gak ada, jadi lift itu bisa digunakan oleh Sania, tapi tidak bagus untukmu kalau kau terus pakai lift. Kau malah jadi manja nanti, dan naik turun tangga bisa mengeluarkan keringat. Itu sehat Marsha, jadi tidak usah pakai lift itu, kau pakai tangga saja. Marsha malah merasa aneh dengan sikap kakaknya yang lebih peduli dengan orang lain ketimbang adiknya sendiri. Malah ia merasa bahwa dialah orang lain di rumah ini. Kakak ini aneh, aku dilarang pakai lift, tapi malah biarin pengasuh pakai lift Oma. Kita bicara di atas Marsha. Arkanah memang belum menjelaskan pada adiknya tentang hubungannya dengan Sania, dan ia harus menjelaskannya sekarang agar Marsha tidak bingung lagi. Dengan terpaksa Marsha mengikuti kakaknya ke atas menggunakan tangga. Ia tampak cemberut melihat Arkanah berjalan di depannya, sementara Sania kini berada di sebuah kamar mewah nuansa biru muda. Sania tampak penasaran dengan Boni yang membawanya ke kamar itu. Kenapa Mbak Boni bawa saya kemari? Kenapa bukan kamar tamu? Sesaat lalu Sania mengira bahwa ia akan dibawa ke kamar tamu yang ada di lantai 2, hingga ia mengikuti Boni tanpa mengatakan apapun. Saya juga tidak tahu, saya cuma dapat perintah kalau kamar ini harus direnovasi, makanya beberapa hari yang lalu kamar yang sebelumnya berwarna putih kita ubah jadi biru. Katanya yang akan menempati kamar ini laki-laki, jadi warna kamarnya pun harus biru. Tapi saya tidak menyangka kalau Mbak Sania yang akan menempatinya. Sania menjadi diam setelah mendengar penjelasan Boni. Apa Pak Arkana sudah lama tahu kalau saya wanita yang tidur dengannya? Lalu dia berpikir kalau anak yang saya kandung anaknya, karena itu dia siapin kamar ini untuk anak saya. Tapi saya belum pernah kasih tahu dia kalau anak saya cowok. Terus dari mana dia tahu? Batin Sania yang malah semakin bingung gara-gara Arkana. Mbak Sania, panggil Boni yang melihat Sania hanya diam seperti patung di sana. Mbak Sania? Iya, Sania sedikit kaget mendengar panggilan Boni. Kamu baik-baik saja kan? Tanya Boni. Baik kok. Ya udah, Mbak Sania istirahat di sini. Saya permisi keluar dulu. Sania mengangguk. Lalu Boni keluar dari kamar itu. Sania yang ada di dalam kamar itu kembali diam dengan perasaan tak nyaman serta khawatir karena makin yakin bahwa Arkana ingin mengambil anaknya sampai pria itu menyiapkan kamar untuk anaknya, dan Sania tidak akan membiarkan pria itu merebut anaknya. Anak itu hanya anaknya. Sementara di ruang kerja, Arkana, Marsha terkejut mendengar pengakuan kakaknya tentang keberadaan Sania di rumah ini. Jadi Sania itu wanita yang tidur dengan kakak dan bahkan hamil anak kakak? Tanya Marsha memastikan setelah mendengar semua cerita Arkana tentang kejadian di hotel dan juga apa yang dialami Sania sampai berakhir di dalam satu kamar dengan Arkana. Iya, makanya aku bawa Sania kemari Marsha. Aku ingin menjaganya karena sekarang dia tidak punya siapapun. Hidup di luar sana malah buat dia semakin bahaya, apalagi dengan keadaannya yang hamil tua. Dan anak itu juga anakku. Kalau kakak mau menjaganya karena dia hamil anak kakak, berarti kakak harus menikahinya. Ini juga bukan karena anak itu anak kakak, tapi demi nama baik keluarga kita. Kalau dia tinggal di sini tanpa status akan jadi masalah besar untuk keluarga kita. Oma akan marah, kecuali kalau kakak tetap menjadikan dia pengasuh Eli. Orang tidak akan mudah curiga tentang dia. Marsha berpikir kalau kakaknya membawa Sania hanya untuk menjadikan Sania sebagai simpanan. Mengingat Sania bukan dari keluarga terhormat Gina, mantan tunangan Arkana. Terlebih, Sania juga tidak punya keluarga lagi. Aku berniat menikahinya Marsha. Kapan kakak menikahinya? Tanya Marsha makin penasaran.